kali ini saya ingin berbagi ide resep masakan yang cukup istimewa untuk saya ya. Istimewanya kenapa? Bukan karena bahannya istimewa atau apa, karena ini saya buat resep ini atau saya coba resep ini untuk diberikan kepada orang yang mengalami hipertensi, kemudian juga hipertensi itu telah mengganggu fungsi ginjal. Di samping itu juga ada asam urat. Jadi kalau misalnya kita coba browsing ya YouTube mencari resep untuk orang dengan kondisi seperti itu, saya tidak ketemu. Jadi saya hanya belajar dari berbagai referensi kira-kira bahan apa yang aman. Nah, ini kalau kita hanya bicara mengenai diet hipertensi, pasti kita hanya bilang bahwa kurangi kadar garamnya. Tapi pada saat kita bicara untuk meningkatkan atau menjaga kesehatan ginjal di saat ginjal fungsinya sudah tidak maksimal, maka itu akan menjadi lebih kompleks, karena apa yang bisa dimakan oleh orang yang sekedar diet hipertensi ternyata tidak untuk ginjal. Contoh, jeruk baik, lemon baik, tetapi ternyata dia mengandung kalium yang tinggi yang tidak baik untuk ginjal, mengakibatkan dia bekerja lebih berat. Kemudian juga seperti serat baik, tetapi untuk ginjal itu bisa memperberat kerja ginjal dan lain-lain hal seperti itu. Teman-teman juga, saya juga bukan ahli gizi, teman-teman bisa browsing untuk membaca berbagai referensi. Nah, tantangannya adalah gimana caranya makanan itu aman tapi juga cukup menarik sehingga bisa menggugah selera makan. Kan dimana kalau kita bicara rasa tentu saja berbeda dengan kalau orang sehat. Kalau orang sehat masih banyak tambahan lain-lain, garam aja udah pengaruh. Tetapi di sini kita gimana caranya aman dan cukup menggugah selera. Saya hari ini akan membuat dimsum kulit tahu. Di sini saya punya kulit tahu, kemudian saya punya ayam cincang, ayam kampung saya pakai. Jadi bukan ayam negeri, tapi saya menggunakan ayam kampung kurang lebih 300 gram. Kemudian di sini saya ada punya putih telur. Ini ada tepung beras. Sebenarnya untuk mengikat, ini kan fungsinya untuk mengikat ya. Ini kita orang kalau buat dimsum bisa menggunakan sagu atau tapioka atau maizena. Tapi saya nggak ketemu nih yang gluten free. Saya ketemunya itu hanya adanya tepung beras yang gluten free. Jadi saya menggunakan tepung beras. Kemudian di sini saya tidak menggunakan garam. Jadi saya lebih memaksimalkan penggunaan rempah. Di sini ada bawang ya, bawang merah, bawang putih, serta 1 ruas jahe merah yang sudah saya ulek kasar. Kemudian di sini ada 1 buah wortel baby wortel ya, yang saya potong kotak-kotak kecil. Ini organik ya. Kemudian juga di sini ada bubuk lada putih. Cara membuatnya ini kita campur aja semua. Membuatnya sangat mudah ya, yang penting kita perhatikan aja bahan-bahannya sehingga aman. Dan saya tidak menggunakan garam ya, karena itu saya banyakin bawangnya supaya dia sedikit memberikan rasa. Ini lada putih secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian kita aduk rata. Tujuan dari pemberian putih telur itu adalah untuk mengikat, dan juga tepung itu adalah selain untuk mengikat, dia juga untuk memberikan ketebalan ya. Tapi juga jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit aja. Itu tadi 1 sendok makan ya. Kita aduk rata. Nantinya pada saat sudah jadi, kalau misalnya sudah jadi dan ingin menambahkan garam, itu tidak masalah. Tapi yang jadi perhatian adalah pada saat garam ditambahkan, yang penting jangan terlalu banyak, dan juga dalam kondisi makanan tidak panas atau sudah proses pemasakannya sudah selesai. Karena pada dasarnya garam itu mengandung banyak mineral, tetapi itu jika diolah dengan pemanasan yang terlalu tinggi, maka zat-zat yang ada di garam itu yang bisa berubah menjadi tidak baik untuk kesehatan. Tapi pada dasarnya dia mengandung banyak vitamin, banyak mineral sehingga baik untuk kesehatan. Tetapi jangan melalui pemanasan. Jadi kalau makanan udah jadi aja. Dan juga kalau misalnya makanan udah jadi baru dibubuhi garam, itu kita hanya cukup jumlah kecil aja udah berasa asin. Oke, saya rasa ini sudah udah tercampur. Di sini saya punya kulit tahu yang sudah saya basah dan saya potong kotak ya. Kemudian
ada 1 sendok. Kita gulung. Udah, lakukan seterusnya. Oke ya, teman-teman, ini jadi beberapa pieces. Ini sekarang masih ada sisanya. Ini sudah jadi 6. Kurang lebih ini akan bisa jadi 10 potong dengan ukuran seperti ini. Kita kukus selama 10 sampai 20 menit tergantung. Kalau saya ini karena saya simpen di frozen ya, saya buat frozen, maka saya cukup 10 menit aja. Jadi pada saat nanti mau dimakan dikukus lagi sebentar. Jadi nggak terlalu matang atau lembek ya. Tapi kalau teman-teman tujuannya ada untuk mengkonsumsi langsung, maka itu bisa 15 sampai 20 menit itu bisa langsung dikonsumsi. Kita kukus ya. Oke teman-teman, ini setelah saya kukus. Jadi kalau kita mau makan, dia tadi saya katakan 15 sampai 20 menit, tapi kalau kita mau buat itu sebagai stok makanan frozen, maka cukup 10 menit saja. Jadi nanti pada saat mau dimakan, diambil dari kulkas, kemudian dipanaskan lagi kurang lebih 5 sampai 10 menit. Nah, ini sekali lagi saya ulangin tadi ya teman-teman, bahannya itu adalah ayam kampung cincang seberat 300 gram. Kemudian saya menggunakan juga di situ ada wortel baby itu 1 batang. Kemudian putih telur 1 butir. Kemudian 1 sendok makan tepung beras gluten free, organik ya pastinya. Kemudian saya juga menggunakan bawang merah, bawang putih masing-masing 5 siung, dan jahe merah itu 1 ruas yang ditumbuk kasar. Kemudian sedikit lada, jadi tidak menggunakan garam. Nah kalau kita belah di sini kelihatan ada sedikit ya, ada daging cincang, kemudian di sini juga kelihatan ada wortelnya sedikit. Saya tidak menggunakan banyak supaya rasa ayamnya terasa. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita ingin frozen, menjadikan itu frozen food, maka saya biasanya ini kan nempel ya. Kalau misalnya dia udah dingin, itu kan nempel gitu. Saya kasih minyak zaitun sedikit. Nih, saya olesin gini. Kemudian supaya nggak lengket ya teman-temannya, pada saat disimpan tuh saya plastikin. Nih biasanya saya seperti ini ya, saya plastikin. Oke ya teman-teman, ini tadi yang saya katakan kalau kita bisa mau makan langsung aja. Tapi kalau saya biasanya ada beberapa yang saya frozen kurang lebih untuk seminggu. Ini saya bungkus satu-satu seperti ini supaya nggak nempel ya, supaya nggak saling nempel. Kemudian saya letakkan di wadah kedap udara. Sekian salah satu tips saya untuk makanan sehat yang mungkin bisa menjadi ide dari teman-teman semua di rumah. Karena kalau kita searching ya tentang makanan sehat, biasanya di YouTube itu hanya mengenai salad. Padahal pada saat orang menderita kondisi hipertensi, kemudian komplikasi ke ginjal dan juga ada asam urat, maka salad itu atau sayuran hijau tidak direkomendasikan. Juga beberapa kacang-kacangan. Demikian, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.